Selamat malam sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki dalam ibadah doa malam hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama sujud di hadapan Allah. Sebab Dia adalah Allah yang maha besar dan segala pekerjaannya adalah ajaib. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah.
marilah kita bersama-sama mengucap puji syukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini, Engkau telah memimpin kami datang di rumah Tuhan. Kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik kepada kami. Kasih setiamu tak berkesudahan. Karya-karya Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Engkau memberikan kepada kami makanan dan rezeki. Engkau memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, kami bersyukur karena apa yang Tuhan berikan kepada kami jauh lebih besar dari yang mampu kami sadari. Jauh lebih baik dari yang mampu kami nilai, bahkan jauh lebih banyak dari yang mampu kami hitung. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk diri kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan gereja kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Ampunilah akan kehidupan kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tutur kata kami, perkataan-perkataan kami, segala pikiran-pikiran kami, dan juga tingkah laku kami. Kami menyakiti hati Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami. Kami menyakiti orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat. Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang karena wabah corona ini kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi. Juga di antara jemaat ada yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan keluarga mereka. Mari saudara-saudara sekalian kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Oleh karena dampak daripada wabah corona yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda bisa diatasi dengan baik. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan menolong kami semua, seluruh jemaat-Mu yang saat ini mereka sedang kehilangan pekerjaan mereka, atau di dalam pekerjaan mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat besar. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan membukakan jalan bagi jemaat-Mu yang saat ini di dalam usaha mereka mengalami kesulitan, bahkan terancam gulung tikar.
Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan menolong mereka satu persatu. Tuhan yang akan memimpin mereka satu persatu. Jikalau mereka saat ini sedang mengusahakan usaha yang baru, Tuhan kiranya Engkau yang akan membukakan jalan. Tuhan yang akan terus menyertai jemaat-Mu. Kami mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Ada saudara-saudara kami yang saat ini harus masuk rumah sakit oleh karena penyakit yang mereka derita. Mereka berbaring di rumah mereka. Mereka mengalami berbagai-bagai kesulitan. Tuhan, kami mohon Roh Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Tuhan berkenan menjamah mereka satu persatu, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini juga mengalami pergumulan-pergumulan di dalam keluarga mereka. Tuhan, Engkau tahu betapa kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah. Jikalau saat ini hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak saat ini kurang baik oleh berbagai macam-macam pergumulan, Tuhan kiranya Engkau yang akan memulihkan mereka. Hubungan mereka Tuhan yang akan memulihkan. Jikalau mereka saat ini merasakan kekerasan hati, Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan melembutkan hati mereka supaya mereka berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan, serta mereka bisa saling berbagi antara satu dengan yang lainnya. Tolonglah ya Tuhan di antara keluarga jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengajak kita sekalian berdoa untuk gereja kita. Tentu dengan adanya wabah corona ini, gereja kita pun juga mengalami dampak dari wabah corona ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa untuk gereja kita. Yang pertama, kita berdoa untuk program-program di dalam menyesuaikan program-program pelayanan supaya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para majelis, para rohaniwan, para aktivis di dalam menjalankan program-program gereja. Mari kita bersama-sama berdoa untuk program gereja. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami pada malam hari ini juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami yang tentu berdampak akibat virus corona ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami semua, para majelis, para rohaniwan, para aktivis di dalam menyikapi kondisi yang ada sekarang ini, di mana ada begitu banyak keterbatasan-keterbatasan yang harus kami alami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami sekalian. Tuhan yang akan memberikan hikmat supaya apa yang kami kerjakan bisa dimengerti dan bisa dirasakan oleh seluruh jemaat-Mu, dan seluruh jemaat-Mu pun juga bisa mengikuti setiap program-program yang ada. Karena itu ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami semua. Roh Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Program-program yang disesuaikan, Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong dan Tuhan yang akan memberkati. Seminar-seminar
melalui online, Tuhan yang akan memberkati, dan juga acara-acara yang dilakukan untuk sementara ini lebih banyak menggunakan media online. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan jemaat-Mu pun bisa mengikuti setiap acara-acara yang diselenggarakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon Roh Tuhan yang akan memberikan hikmat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program gereja di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi jemaat, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, masalah ekonomi. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia bersama tim aksi peduli COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menambah-nambahkan hikmat kepada mereka di dalam melihat kondisi yang ada. Berikanlah hikmat supaya kami bisa mengambil sikap-sikap yang tepat di dalam menghadapi masalah ini. Kami berdoa secara khusus untuk program ketahanan pangan yang saat ini sedang dijalankan dan sudah mulai berjalan. Kiranya program ini akan semakin memacu jemaat-Mu untuk lebih mempunyai inspirasi untuk mengembangkan atau mengupayakan pekerjaan apapun yang bisa mereka kerjakan di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa juga untuk persatuan dan kesatuan jemaat. Sekalipun sampai saat ini kita jarang sekali berjumpa secara fisik, dan biarlah jarangnya perjumpaan ini Tuhan tetap memelihara kesetiaan kita, persatuan dan kesatuan jemaat di gereja kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami menyadari keterbatasan-keterbatasan kami, di mana kami harus sebanyak mungkin membatasi diri dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan tentu ini juga mempersulit kami. Khususnya kami harus membatasi diri perjumpaan-perjumpaan dengan sesama jemaat, dengan sesama rekan kerja. Tuhan, kami mohon kiranya sekalipun kami harus membatasi diri kami, ada jarak-jarak yang harus kami batasi. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami, supaya sekalipun kami harus menjaga jarak, tetapi kami tetap mempunyai kesatuan dan persatuan di antara kami semua. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami sekalian. Tuhan yang akan membimbing. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyertai kami, supaya sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lainnya, tetapi biarlah kami tetap saling mendukung, saling membangun di dalam pelayanan kami, di dalam pertumbuhan kerohanian kami masing-masing. Tangan Tuhan sendiri yang akan tetap merangkul kami dan menyatukan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa secara khusus untuk kehadiran gereja di tengah-tengah wabah corona yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda bisa diatasi. Mari kita berdoa supaya kehadiran gereja
bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan gereja dengan program-program yang ada. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami pada kesempatan malam hari ini juga ingin berdoa bagi kehadiran gereja kami di tengah-tengah lingkungan gereja, di mana di lingkungan gereja kami, orang-orang yang ada di sekitar gereja ini, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kami bersyukur ya Tuhan, di satu sisi wabah ini juga semakin mempererat hubungan kami dengan warga di sekitar gereja di mana gereja kami berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan, pintu-pintu komunikasi itu sekarang boleh terbuka. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong supaya pintu-pintu itu semakin terbuka, dan tangan Tuhan sendiri yang akan menolong kami supaya kehadiran kami benar-benar dirasakan peranannya sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat di sekitar gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam pergumulan-pergumulan yang berat seperti yang dihadapi saat ini, saudara, kita bersyukur memiliki Tuhan yang bukan hanya menciptakan kita, tetapi Dia akan memimpin jalan kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang, diberi rahmat dalam ujian, roti hidup tak kurang. Meskipun sahabat dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh. Dijanjikan perhentian yang indah amat teguh. Bila Yesus Kristus datang, kemuliaan-Nya ku pandang. Selamanya ku mau bersorak, Yesus
Yesus pimpin jalanku. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang akan menolong kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi, saya akan membacakan bagian ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh kehidupan bangsa Israel yang pada waktu itu hidup di dalam kesulitan. Mereka menghadapi tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa-bangsa yang dahulu adalah bangsa-bangsa yang takluk pada zaman Daud, pada zaman Salomo. Sekarang bangsa-bangsa itu menjadi bangsa-bangsa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa yang kuat itu kemudian mereka berusaha menekan bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan bangsa Israel yang begitu berat itu, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Saudara, idealnya mereka seharusnya mencari Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata mereka tidak melakukan hal seperti itu. Apa yang mereka lakukan di dalam kesulitan-kesulitan itu? Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Israel tidak lagi berharap kepada Tuhan, tetapi mereka justru lari kepada bangsa Mesir. Memang bangsa Mesir pada waktu itu sebagai bangsa yang lebih kuat. Karena itu bangsa Israel berharap bangsa Mesir yang lebih besar itu akan bisa menjadi andalan daripada orang-orang Israel. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya meminta pertolongan kepada bangsa Mesir itu bukanlah satu kesalahan. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah ketika mereka minta pertolongan kepada orang-orang Mesir atau bangsa Mesir, orang Israel itu kemudian meremehkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bisa diandalkan. Dan kemudian karena mereka meremehkan Tuhan, maka mereka akhirnya mengandalkan bangsa Mesir dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, mereka lupa bahwa Tuhan yang dahulu melepaskan bangsa Israel dari penjajahan
bangsa Mesir, melepaskan bangsa Israel dari belenggu penjajahan Mesir, kemudian memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Mereka lupa bahwa Allah yang mempunyai kuasa itu masih tetap mempunyai kekuatan yang besar seperti dahulu kala. Saudara-saudara sekalian, mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi mempunyai kekuatan. Dan celakanya saudara-saudara sekalian, bangsa Israel pada waktu itu justru mereka merasa kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan itu bukan meringankan beban mereka, tetapi justru kehadiran Tuhan itu seolah-olah merepotkan mereka. Nah, karena itu mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-11, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara-saudara sekalian, ketika nabi yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk memperingatkan bangsa Israel, ternyata tidak mereka gubris. Justru nabi-nabi itu dianggap dengan menghadirkan Allah, mengingatkan Allah itu, mengingatkan orang-orang Israel akan Allah itu justru merepotkan mereka. Saudara-saudara sekalian, betapa ini sangat mengerikan. Mereka merasa bahwa Tuhan itu merepotkan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun juga merasa kadang-kadang bersekutu dengan Tuhan itu merepotkan, bukan? Harus doa, ya, harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, harus melakukan ini, melakukan itu. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita merasa repot, ya. Nanti waktunya hari Minggu, waduh, ibadah lagi. Kemudian waktunya doa, ya, ibadah doa, waduh, waktunya ibadah lagi. Bukankah lebih enak nonton sinetron? Nah, saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang tanpa kita sadari kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah merepotkan kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengingatkan kepada umatnya. Jika bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan, maka mereka akan lebih kecewa lagi ketika mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-5 Tuhan mengingatkan mereka. Sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Saudara-saudara sekalian, Tuhan dengan tegas mengingatkan, jika orang-orang Israel tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka di masa-masa sulit itu, mereka akan justru mengalami kekecewaan yang lebih besar. Nah, lalu apa yang harus kita perbuat sebagai umat Tuhan? Tuhan mengingatkan kepada orang Israel supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara perhatikan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat kesengsaraan bangsa Israel yang saat ini terjadi. Bukan karena Tuhan tidak mampu menolong mereka,
tetapi karena dosa-dosa bangsa Israel yang terus-menerus meninggalkan Tuhan dan mereka tidak mau bertobat. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Allah ingin mengingatkan mereka, berdiam dirilah, bertobatlah dan tinggal diam. Artinya saudara-saudara sekalian, mereka harus mengoreksi diri. Apa yang harus mereka lakukan? Sudah benarkah hidup mereka di hadapan Tuhan? Karena itu dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, ketika bertobat dan ketika kita mengoreksi diri, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita tinggal tenang dan percaya, melihat kembali, ya, tinggal tenang dalam hal ini, melihat kembali apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, disitulah kita akan dibangkitkan lagi kekuatan kita. Kekuatan yang dari Tuhan itu akan menolong kita. Saudara-saudara sekalian, karena itu berdiam diri dengan berdoa adalah kekuatan orang-orang percaya. Saudara, saya yakin di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, saudara, mungkin kita penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Bahkan mungkin di dalam kesulitan-kesulitan yang begitu besar, mungkin kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan yang lain. Entah paranormal, entah kekuatan-kekuatan yang lain. Saudara, ingatlah, dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, akan ada kekuatan yang dari Tuhan. Doa itulah adalah saat yang tepat untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita memohon kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, ampunilah kami kalau di dalam kesulitan-kesulitan kami tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan kami seringkali meremehkan Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan dari yang lainnya. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau di dalam usaha-usaha kami semakin kecewa sebab kami tidak menemukan pertolongan yang sesungguhnya. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, melalui firman-Mu, biarlah kami belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masih ada beberapa hal yang ingin kita doakan bersama untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pergumulan bangsa kita dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Kita berdoa untuk para pasien, untuk para medis, dan semua orang yang saat ini sedang berjuang mati-matian untuk mengatasi masalah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong. Kita berdoa untuk kesadaran masyarakat di dalam menjaga jarak, supaya penyebaran virus corona ini bisa dicegah dengan cara menjaga jarak. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah di dalam usaha mengatasi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami malam hari ini ingin mengandalkan pertolongan Tuhan yang sudah terbukti dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dan saat ini kami pun
ingin mengandalkan Tuhan. Kami mohon kiranya roh Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa kami khususnya dan secara umum seluruh dunia di dalam menghadapi virus corona ini. Tuhan, seperti halnya Engkau telah meredakan badai yang begitu besar, kami yakin kuasa Tuhan pun akan mampu menghalau badai wabah corona ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan memimpin bangsa kami di dalam usaha-usaha mengatasi virus ini. Kami berdoa untuk usaha-usaha para ahli di dalam usaha menemukan vaksin anti virus corona ini. Tuhan, berikanlah hikmat agar vaksin ini segera ditemukan. Tuhan juga yang akan menolong kami semua, seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran yang lebih besar untuk menjaga diri, menjaga jarak antar diri kami dengan orang lain. Kami berdoa untuk para medis yang sangat rentan terhadap virus ini, tertular virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong supaya para medis, para dokter, dan semua yang terlibat tenaga, menjadi tenaga kesehatan, biarlah mereka diberi kekuatan dari Tuhan supaya mereka bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan yang akan menolong supaya di dalam menghadapi kesulitan yang ada ini, bangsa kami ini tetap bisa bertahan, bahkan bisa membangun ekonomi yang lebih baik di tengah-tengah virus corona yang menyerang seluruh dunia ini. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa untuk Sekolah Kalam Kudus. Kita berdoa untuk penerimaan siswa baru. Kita berdoa untuk persiapan belajar mengajar di Sekolah Kalam Kudus, khususnya dengan tatanan baru, supaya Tuhan memberikan hikmat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Sekolah Kalam Kudus. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami ingin menyerahkan untuk Sekolah Kalam Kudus, di mana Sekolah Kalam Kudus saat ini sedang menyiapkan diri menerima siswa baru dan juga akan menghadapi tahun ajaran yang baru. Berkatilah persiapan-persiapan para guru dan juga para murid, persiapan-persiapan seluruh pengurus yayasan, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dengan normal yang baru ini. Tuhan sendiri yang akan menolong supaya dengan adanya tatanan yang baru ini, seluruh murid Kalam Kudus bisa terhindar dari wabah corona. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Berkatilah segala persiapan-persiapannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Bapa yang di dalam kerajaan surga, inilah doa-doa yang sudah kami serukan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin di dalam kehidupan kami selanjutnya. Pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
kami mengucap puji syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, kita menghadapkan hati dan pikiran kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, indahkanlah keluh kesah kami, perhatikanlah teriakan kami minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah kami berdoa, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari jemaat sekalian, kita menaikkan syukur kita, mengucapkan terima kasih kepada Bapa yang sudah menolong kehidupan kita, memimpin ibadah kita malam hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai di sini kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.